Kita lanjutkan diskusi kita mengenai dugaan penyadapan yang terjadi pada persidangan. Ini kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Saya masih bersama dengan Prof. Mahfud MD. Ini adalah Ketua Mahkamah Konstitusi di periode 2008-2013 dan saya sudah terhubung dengan Pak Ahyar. Beliau adalah pakar pidana dari Universitas Indonesia. Pak Ahyar, selamat malam. Malam, Menara. Pak Ahyar, ini... Selamat malam, Pak Ahyar. Ya, Pak Ahyar, ini cukup menarik apa yang kemudian terjadi dan diperbincangkan. Sebenarnya bukan mengenai masalah personalnya saja, tetapi mengenai dugaan penyadapan yang kemudian juga mengusik Ketua Umum Partai Demokrat. Kalau Pak Ahyar sendiri sebagai pakar pidana melihat kondisi seperti ini, bagaimana kemudian tanggapan Pak Ahyar? Inti persoalannya kan ada informasi ya. Kalau saya tidak salah ada informasi bahwa ada percakapan antara Pak Kiai dengan Pak SBY ya, kalau nggak salah ya. Ya. Nah, pertanyaan dasarnya adalah apakah memang benar informasi itu? Kalau memang benar, dari mana diperoleh informasi itu oleh yang bersangkutan? Apakah diperoleh informasi itu melalui jalur yang legal atau ilegal? Nah, kalau diperoleh secara jalur ilegal, ini bisa dikategorikan siapapun orang, saya tidak bicara langsung kepada yang bersangkutan, siapapun yang memperoleh informasi secara ilegal, ini terminologi pidananya disebut sebagai penyadapan. Nah, kalau berbicara mengenai masalah penyadapan, memang belum ada undang-undang khusus yang dibuat di Republik ini mengatur tentang penyadapan. Dia bisa bertebaran di beberapa undang-undang. Antara lain adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi. Nah, itu diatur di dalam pasal 40 itu. Kira-kira bunyinya, setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Nah, pasal 40 ini itu diatur di dalam ketentuan pidana. Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang 3699 tentang telekomunikasi itu diatur dalam pasal 47 sampai pasal 59. Nah, yang pasal 40 tadi mengenai masalah penyadapan itu diatur di dalam pasal 56. Bunyinya, barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 penyadapan tadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi itu kalau orang menyadap tanpa, itu dikecualikan. Kalau untuk kepentingan penegakan hukum, itu dimungkinkan. Tetapi itu harus atas permintaan secara tertulis. Harus diminta tertulis oleh pihak kejaksaan atau kepolisian Republik Indonesia. Atau penegak hukum, gitu. Jadi dikecualikan untuk penegakan hukum. Nah, ini apakah informasi yang diperoleh percakapan tadi diperoleh secara legal atau ilegal? Kalau ilegal, tentu kecenderungannya adalah melanggar pasal 56 Undang-Undang tentang telekomunikasi tadi. Ancaman pidananya adalah 15 tahun. Dan perlu juga kita ketahui bahwa pasal 56 ini bukanlah, menurut hemat saya, bukan merupakan delik aduan. Dia adalah delik biasa. Nggak perlu korban melaporkan dulu kepada penegak hukum. Secara teoritis bisa saja penegak hukum langsung memproses. Karena persoalannya kalau delik biasa ini tuh urusan negara dengan si pelaku yang diduga melakukan. Tidak lagi orang pribadi dengan yang bersangkutan yang berhadapan-hadapan. Nah, itulah delik aduan tadi, karena kepentingan yang dilindungi itu adalah kepentingan pribadi. Kalau diungkap nanti bisa pribadi ini merasa malu, katakanlah mengenai masalah perzinahan. Sepanjang tidak di depan umum, ini harus delik aduan. Yang berkepentingan, katakan suami atau istri melakukan, barulah bisa diproses. Kalau tidak, karena jangan sampai aib pribadi dilanggar, dibuka ke depan publik. Berbeda dengan delik biasa ini tadi, ini udah negara, masyarakat, rakyat seluruhnya yang berhadapan dengan si pelaku. Jadi penegak hukum, dalam hal ini polisi, itu sudah dimungkinkan secara teoritis untuk memproses kalau memang benar ada diduga terjadi penyadapan yang ilegal.
kalau itu termasuk penyadapan. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, kemungkinan kedua juga bisa itu kita lihat nanti apanya yang disadap sebetulnya melalui telekomunikasi kah, atau perluan perbincangan jaringan rekaman biasa elektronik, katakanlah ITE gitu. Kalau ITE itu intinya kan harus dalam sistem elektronik, informasinya dalam elektronik, komputer segala macam kayak begitu. Nah, itu bisa juga kita lihat lagi di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang mengatur tentang ITE, yang barusan ya belum lama kan sudah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Itu mengenai masalah dia juga ada di ketentuan pidananya kalau orang melanggar. Nah, ini saya dapat di dalam pasal 31 ayat 1 ini. Bunyinya, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan interpretasi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer, komputer ininya, dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Nah, ketentuan pidananya mengatakan pelanggaran pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 dipidana, intinya paling lama 10 tahun dan atau denda 800 juta. Di sini ada berbeda. ITE ada dendanya karena akan ada transaksi elektronik ya. Sementara telekomunikasi tadi hanya satu jenis pidana, yaitu penjara. Baik, Pak Ahyar, kita juga sudah terhubung dengan Sira Prayuna. Ini merupakan penasihat hukum dari Basuki Cahayapurnama. Mas Sira, selamat malam. Kita masih mencoba menghubungi penasihat hukum dari Basuki Cahayapurnama untuk bisa mengetahui bagaimana kemudian sebenarnya ini buktinya berupa apa? Ataukah rekaman perbincangan atau memang berupa rekaman telepon? Kita nanti akan sama-sama menanyakan kepada penasihat hukum dari Basuki Cahayapurnama. Tapi kita coba lihat dulu bagaimana kemudian komentar dari pakar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran yang disampaikan melalui akun Twitternya Prof. Romli Atmasasmita. Ya, ini merupakan tweet yang kemudian disampaikan oleh Prof. Romli menanggapi kondisi belakangan. Ini merupakan kutipan undang-undang yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ahyar berkaitan mengenai penyadapan ilegal yang tadi juga ditanggapi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau mengutip apa saja kemudian undang-undang yang berkaitan mengenai larangan penyadapan ilegal, serta ancaman hukuman pidana dan denda yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku penyadapan yang seharusnya penyadapan ini dilakukan berdasarkan izin dari pengadilan terhadap suatu kasus tertentu yang tengah didalami. Prof. Romli juga menyampaikan di akun Twitternya menyesalkan mengapa kemudian jaksa penuntut umum tidak menghentikan pertanyaan yang dinilai ini tidak relevan dengan apa yang ditanyakan kepada Kiai Ma'ruf Amin dalam persidangan ke-8 kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Tadi Prof. Mahfud juga sempat sampaikan bahwa memang ada perbedaan antara aduan dan laporan, termasuk juga disampaikan oleh Pak Ahyar, dan ini merupakan apa yang dikomentari oleh Prof. Romli Atmasasmita. Prof. Mahfud masih bersama saya, ini sepertinya semakin panas. Kita masih menantikan hubungan dengan penasihat hukum dari Basuki Cahayapurnama untuk bisa mengetahui sebenarnya apa bukti yang kalau menurut salah satu dari kuasa hukumnya di akun Twitter salah satu media menyatakan bahwa dalam 1-2 hari ke depan maka bukti itu akan dibuka transkripnya, Prof. Ya, dia itu kan, dia terlanjur mengatakan itu, dan itu kalau memang dia punya integritas harus dibuka itu transkripnya. Dan seumpama pun transkripnya itu nanti ada seperti yang dia katakan, Kiai Ma'ruf Amin maupun Susilo Bambang Yudhoyono tidak melanggar hukum apapun. Misalnya telepon, betul Pak, tolong terima tuh anak saya mau menghadap, apa yang dilanggar dari situ? Pak, tolong Pak, itu fatwa juga tidak apa-apa. Orang minta fatwa kan boleh, gitu. Tidak hukum pidana apa yang dilarang, gitu. Dan apa kaitannya dengan fatwa MUI urusan yang begitu-begitu, misalnya.
Kok terus kemudian mau dilaporkan, katanya mau dilaporkan ke Bareskrim, proses hukum sebagai keterangan palsu. Tidak melakukan apa-apa gitu. Justru yang menyadap itu yang melakukan apa-apa. Dia tadi Pak Ahyar, bagus sekali Pak Ahyar Salim sudah menyebut ancamannya kalau menurut Undang-Undang Telekomunikasi 15 tahun penjara menyadap itu. Tapi menurut Undang-Undang ITE yang terbaru 10 tahun dan atau ditambah 18 juta rupiah. Nah itu yang pidana. Kalau orang menerima telepon, menerima tamu, apa pidananya misalnya? Kok sampai dihardik-hardik seperti itu? Coba kita tanya sama Dan Pak Ahyar nih. Apa pidananya Pak Ahyar? Kalau cuma menanyakan, ini terima anak saya, tolong fatwanya dimintakan begitu. Kalau Pak Ahyar melihat tidak ada kemudian unsur pidana di sana? Tidak ada undang-undang mana yang dilanggar. Orang berkomunikasi bersilaturahmi nggak ada, kan nggak ada menghina pihak yang lain, nggak ada. Apalagi ini pembicaraan itu kan melalui alat telekomunikasi. Kalau saya lebih cenderung itu menggunakan undang-undang telekomunikasi. Kalau misalnya komunikasi dilakukan lewat telepon, itu nggak boleh. Orang lain tahu. Ini yang perlu menurut emak saya dituntaskan. Yang seperti Pak Mahfud katakan tadi, kalau integritas, saya malahan ingin tidak pun dibuka oleh penasihat hukum ini. Saya kira ada pihak yang meminta tolong dibuka itu secara terang benderang, benar atau tidak, sehingga jelas duduk masalahnya, sehingga kita tidak berada di dunia yang tidak terang benderang. Baik. Itu menurut emak saya. Baik. Harus dibuka apa adanya. Nanti dilihat ada nggak unsur pidana, apa legal atau tidak legal. Kalau ilegal tentu ada kemungkinan ini persoalan dengan persoalan pidana. Baik, Bapak-Bapak, kita jeda terlebih dahulu sambil kita mengupayakan terhubung dengan kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.